Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut-nyebut bahwa Umar ini adalah termasuk orang yang mendapat kesamaan dengan apa yang akan Allah turunkan dari wahyu-wahyunya. Sekiranya ada muhaddits maka Umarlah orangnya. Sekiranya ada nabi, kata Rasulullah SAW, sekiranya ada nabi setelahku maka dialah Umar. Ini menunjukkan betapa agungnya sirah Umar radhiyallahu anhu, ya, kepribadian beliau radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Apa yang beliau katakan sering sekali kemudian Al-Quran turun sesuai dengan apa yang beliau katakan. Di antaranya tentang tawanan perang Badar. Saran beliau tawanan-tawanan tersebut dieksekusi mati. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih pendapat Abu Bakar. Tawanan tersebut ditebus. Ternyata ayat turun menyalahkan apa yang diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ayat menghendaki bahwa seharusnya tawanan-tawanan itu dieksekusi. Kemudian tentang ayat hijab, kemudian juga tentang ayat tolak, cerai terhadap istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga tentang posisi makom Ibrahim untuk dijadikan tempat di belakangnya sholat sunnah setelah tawaf. Ini usul-usul dari Umar radhiyallahu anhu. Kemudian ayat turun persis sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Umar. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ardhah, beliau mengatakan idza dzukiras salihun, Abu Bakar mengatakan ma'ala dhahril ardi rajulun ahabbu ilayya min Umar. Orang yang paling dicintai oleh Abu Bakar tentunya setelah Rasulullah, ya, orang biasa selain Rasulullah yang paling dicintai yang ada di muka bumi, yang paling dicintai oleh Abu Bakar adalah Umar. Ini dua orang yang selalu disebut bersamaan, namun Umar sendiri sudah mengakui bahwa tidak mungkin saya bisa melampaui Abu Bakar sesaat pun, sekalipun, ya. Suatu hari Umar mempunyai keyakinan dalam dirinya bahwa hari itu dia bisa mengalahkan Abu Bakar. Saat Rasulullah SAW meminta sahabat-sahabat untuk mengumpulkan infak guna keperluan perang Tabuk, Umar menyiapkan separuh hartanya untuk diinfakkan fisabilillah. Dia merasa bahwa yang dibawa itu mengalahkan semua sahabat termasuk Abu Bakar. Ternyata begitu sampai kepada Rasulullah SAW, ternyata Abu Bakar membawa seluruh hartanya diinfakkan, diberikan kepada Rasulullah SAW. Sejak saat itu Umar mengatakan tidak mungkin saya bisa mengalahkan Abu Bakar, ya, satu momen pun, ya. Beliau selalu ada di bawahnya Abu Bakar. Kemudian Ali radhiyallahu anhu mengatakan idza dzukiras salihun fahayyahalla bi Umar. Kalau disebut orang soleh maka dialah Umar, orang yang paling pantas, ya, orang yang ada di penghulunya. Saat itu berarti Abu Bakar sudah tidak ada, yang masih ada adalah Umar. Maka yang paling pantas mendapatkan atau yang paling pertama mendapatkan gelar itu adalah Umar radhiyallahu taala anhu arda. Imam Hasan Al-Basri, salah satu imam tabi'in, beliau melihat bagaimana Umar
beliau mengatakan tentang kesuhudan Umar, kana radhiyallahu anhu fi izarihi isnata asyrata riq'ah ba'duha min adam wa huwa amirul mu'minin. Hasan al-Basri mengatakan adalah Umar radhiyallahu anhu, pada pakaian beliau terdapat tambalan yang jumlahnya sampai 12, padahal beliau adalah seorang khalifah. Saat itu beliau sebagai khalifah, lihat bagaimana kehidupannya. Kata Hasan al-Basri, saya melihat pakaian beliau ditambal, ya, banyak sekali tambalannya, sampai sekitar 12 tambalan, ya, sebagiannya ditambal dengan kulit. Ini menggambarkan kesuhudan, dan tentunya jangan dibayangkan bahwa kotor, ya, kotor itu tidak. Kotor bagi seorang muslim itu sesuatu yang dihindari, ya, meskipun tambalan bukan berarti kotor. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita lihat juga bagaimana kesuhudan beliau tentang makanan yang beliau makan. Suatu hari Hafsah radhiyallahu ta'ala anha wa radhaha, Hafsah saat datang ke rumah ayahnya, kemudian pas jam makan, beliau mau menyuguhkan makanan untuk ayahnya. Beliau kaget melihat makanan yang dimakan oleh ayahnya. Sangat tidak layak orang yang sudah cukup umur, apalagi seorang khalifah, makanannya sangat kasar. Maka beliau minta izin, wahai ayahku, izinkan saya untuk memasakkan untukmu, ya, pakaian ini terlalu kasar. Lalu apa kata Umar radhiyallahu anhu? Wahai Hafsah, berapa lama kamu tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kamu dapatkan dari beliau? Seperti apa yang beliau makan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan tidak pernah makan daging, daging halal dan beliau mau makan daging. Tetapi keseharian yang beliau makan adalah makanan-makanan yang sangat sederhana. Bahkan pernah sampai 2 bulan penuh, ya, 3 purnama tidak menyala api di rumah beliau karena tidak ada masakan yang bisa dimasak. Apa yang beliau makan, ya, sekedar air dan korma untuk mengganjal perut. Nah, Umar mengatakan bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu yang pertama, keteladanan, kesederhanaan dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wahai Hafsah, bapakmu ini seorang khalifah. Sekiranya bapakmu ini mau makan yang lebih enak, ya, lebih mewah dari itu, tentu sangat mungkin, sangat bisa. Tetapi ketahuilah bahwa saya tidak ingin kenikmatan surga, kenikmatan akhirat saya nanti terkurangi oleh kenikmatan dunia. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat dunia itu boleh, yang halal-halal, dan boleh dinikmati. Tetapi ketika kita menikmati kenikmatan dunia, maka ini akan mengurangi kenikmatan akhirat. Ada salah seorang ulama ketika jalan di pasar melihat buah-buahan, dia nggak mau beli, tapi dia mengatakan, mau itu kil jannah, saya akan makan nanti, ya, saya akan makan kamu nanti setelah di surga. Biar apa? Kenikmatannya sempurna. Orang soleh, sama-sama solehnya, yang satu miskin, terlunta-lunta, sering sakit, ya, dihina orang, sedangkan yang satu hidup makmur, sejahtera. Sama-sama solehnya, mati nanti sama-sama masuk surga, tetapi beda tingkat. Ternyata yang dulunya sengsara, sekarang tingkatnya ada di level yang lebih tinggi.
Sampai orang yang sama-sama soleh ini, tapi dulu waktu di dunia makmur, sejahtera, dia merasa iri dan mengatakan sekiranya untuk mencapai kedudukan itu saya harus dipotong-potong tubuh saya waktu di dunia, saya mau tubuh saya ini dipotong-potong demi mendapatkan kenikmatan surga atau derajat surga yang lebih tinggi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tasliyah, ini hiburan bagi kita, saudara-saudara kita yang ditimpa musibah ya. Yang penting tetap bersabar, tetap menjaga iman, tetap beribadah pada Allah semampu yang dia bisa lakukan. Insyaallah ya, Allah tidak akan mengecewakan, Allah tidak akan menyia-nyiakan imannya. Allah akan menghargai penderitaannya dengan apa? Menempatkannya di jannahnya nanti di level yang diridhoinya insyaallah ya. Ada beberapa nasihat dari beliau ya. Kalimat-kalimat yang bisa menjadi petunjuk bagi kita yang hidup setelahnya. Beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab. Hisablah diri kalian waktu di dunia ini sebelum kalian nanti dihisab di akhirat. Muhasabatun nafs, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Al-qayyisu, kata Rasulullah SAW, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa menghitung dirinya dan selalu mengumpulkan amal, selalu beramal, mengumpulkan pahala dengan amal-amal soleh untuk bekal di hari setelah kematian nanti. Itu yang cerdas. Nah, beliau menasihatkan pada kita untuk mau muhasabah diri kita. Nah, setiap saat di mana ada kesempatan untuk bermuhasabah, dan yang paling bagus wallahu a'lam bishawab menjelang tidur. Menjelang tidur, apa yang kita lakukan sejak bangun tidur sampai tidur kembali, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, apa yang kita makan, apa yang kita perbuat, kita belajar, kita berjalan kemana, ingat-ingat itu. Ketika kita mendapati bahwa yang kita lakukan salah, segera istighfar. Ketika kita mendapati bahwa kita mendolimi orang, segera minta maaf. Ketika kita dapati bahwa kita isi waktu dengan ibadah, maka kita harus muhasabah lagi. Sudahkah ibadah itu benar? Sudahkah ibadah itu kita lakukan dengan ikhlas, hanya mengharap keridhaan Allah semata? Nah, setiap hari ya, muhasabah ini akan meringankan kita di saat nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wasinu anfusakum qabla an tuzanu. Kemudian timbanglah diri kalian sebelum nanti kalian ditimbang ya. Kita timbang-timbang antara kebaikan yang kita lakukan dengan kejelekan yang kita lakukan, kira-kira lebih berat mana? Nah, karena nanti yang menentukan adalah ketika amal ditimbang, mana pahala atau dosa yang lebih berat. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah, faman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kemudian beliau juga memberi petunjuk, la tanzuru ila siyami ahadin wala ila salatihi walakin unzuru man idha haddasa sadaqa wa idha tumina adda wa idha ashfa wara'a. Kalau kamu menilai orang, jangan hanya menilai dari sholatnya, jangan hanya menilai dari puasanya. Ada orang puasanya bagus, masya Allah, siam sunnah, ayamul bid, Senin Khamis, bahkan Daud dia lakukan. Sholatnya juga kelihatan ya, 5 waktu ke masjid, terlihat qobliyahnya, ba'diyahnya, terlihat duhanya. Tapi untuk menilai orang dari sini saja tidak cukup, belum cukup. Meskipun ini menjadi penilaian inti ya, kita bisa menilai inti orang dari sholatnya, tapi ini belum cukup. Ada hal lain untuk memastikan apakah dia sholatnya bagus betulan ya, ibadahnya bagus betulan atau tidak.
Dari sisi siapa? Man idza haddasa shadaqa. Lihat kata-katanya. Dia orang yang jujur tidak dalam kata-katanya. Dia termasuk orang yang meskipun bercanda, ya, di situ ada dusta-dusta apa tidak? Menjaga lisan, ya, kejujuran ini sesuatu yang sangat berat, sehingga dikatakan bahwa kejujuran ini akan menuntun pada kebaikan. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yadullu ilal khair, ya. Kalian harus jujur karena kejujuran akan menuntunmu kepada kebaikan, ya. Kemudian man idza haddasa shadaqa wa idza tumina adda. Lihat juga bagaimana dia dengan amanahnya. Jamaah sekalian, amanah sesuatu yang sangat berat, ya. Jarang sekali orang sukses untuk menyampaikan amanatnya, ya. Kita lihat bagaimana para pegawai, para pekerja, ya, dengan tanggung jawab pekerjaannya, dengan tanggung jawab waktu kerjanya, ya. Kemudian ketika ada titipan-titipan dari orang, ada tugas-tugas dari orang lain, ya. Semua kita memegang amanat dan rata-rata kita gagal, ya, dalam memegang amanat. Sehingga orang yang betul-betul amanah, ya, menunaikan amanatnya, ini orang-orang yang sangat luar biasa. Bisa jadi sholatnya biasa-biasa, tetapi kalau dalam hal ini dia sangat terjaga, berarti dia orang baik, ya. Kemudian juga lihat bagaimana waroknya, ya, kehati-hatiannya dia, ya. Kita bisa melihat dalam masalah muamalah, ya, ini ada harta segini, dia mau ngambil apa tidak, ya. Sesuatu yang agak remeng-remeng, lah udah kita ambil saja, halal kok. Nah, termasuk orang yang sangat memudahkan mengambil harta atau orang yang sangat selektif di dalam mengambil harta. Kalau ada orang kita dapati dia sangat selektif dalam mengambil harta, kemudian dia sangat amanah, menjaga amanatnya, kemudian dia sangat jujur, dan kita lihat dia sholat, kita lihat kadang dia puasa, maka lengkaplah sudah bahwa kita bisa menilai bahwa orang tersebut adalah orang yang baik, insya Allah. Kemudian beliau mengatakan, ini ketakutan beliau, ya. Wa qala law nada munadin minas sama', sekiranya ada panggilan dari langit, ayyuhan nas, wahai manusia, innakum dakhilunal jannah kullukum ajma'un ila rajulan wahida, sesungguhnya kalian semua masuk surga kecuali satu orang saja. La khasyitu an akunahu, maka aku sangat khawatir kalau ternyata satu orang itu adalah diriku, ya. Sesuatu yang tidak mungkin sebenarnya bagi Umar. Bahkan beliau telah mendapat berita gembira, menjadi salah satu sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah sebagai ahlul jannah. Tetapi beliau mengatakan sekiranya seluruh orang dimasukkan ke dalam surga kecuali satu saja, maka Umar khawatir kalau yang satu itu adalah dirinya. Ayyuhan nas innakum dakhilun an-nar illa rajulan wahida la rajautu an akunahu. Sekiranya ada seruan, wahai manusia, kalian semua akan dimasukkan ke dalam neraka, maka Umar akan sangat-sangat berharap sekiranya yang satu itu adalah dirinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pipi beliau disebutkan ada garis, ya, di wajah beliau, di kedua pipi beliau ada garis. Garis apa? Agak hitam, bekas air mata beliau. Setiap hari, setiap malam beliau menangis sampai tangisan itu, air mata itu membekas di pipinya. Bagaimana kesolehan beliau, ya, kesuhudan beliau, amanah beliau, ya, waroknya beliau, dan semuanya, ya, keteladanan beliau, terutama dalam kepemimpinan selama 10 tahun, ya, kita bisa melihat
orang yang tidak mungkin bisa muncul kembali sosok seperti beliau radhiyallahu taala anhu wa arda. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Ada kesalahan mohon maaf, dan kita berdoa mudah-mudahan kita diberi pemimpin-pemimpin dengan karakter seperti beliau, ya, mendekati karakter beliau. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wa lahum minkum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.